Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la turfa'u salatuhum an ru'usihim illa shibra." Ada 3 golongan manusia. Salat mereka tidak akan diangkat dari kepala mereka kecuali hanya sejengkal. Sejengkal aja dari kepala, setelah itu sudah tertahan. Enggak terus menembus langit diterima oleh Allah, enggak. Alias ditolak. 3 golongan manusia. Siapa 3 golongan manusia? Nah, perhatikan. Pertama, mungkin ada 1-2 di antara antum yang terkena poin pertama ini. Nggak mungkin semuanya lah. Mungkin 1-2. Pertama adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang laki-laki, ini laki-laki, nggak boleh wanita, yang memimpin mengimami satu kaum padahal kaum itu membenci sang imam. Ini berlaku dalam sholat, berlaku di luar sholat. RT, RW, lurah, camat, wali kota atau bupati, gubernur, sampai menteri, sampai presiden, itu pemimpin. Tapi dibenci oleh kaumnya. Sholatnya tidak akan diterima. Sholatnya tidak akan diangkat dari kepalanya kecuali hanya sejengkal, mentok sudah di sana. Makanya kalau kita umpamanya sholat di satu daerah, di satu kota ada masjid, kita sebagai pendatang jangan berani-berani jadi imam tanpa izin dari si pribumi di sana. Tiba-tiba kita maju karena merasa kita memiliki ilmu yang lebih, makmum membenci hal itu. Nggak boleh. Ini pertama. Kedua, antum semua ikhwan yang ada di sini nggak akan kena dengan yang kedua ini. Yang kena di sini akhwat, khusus akhwat yang kedua ini. Hafalkan jadi senjata bagi ikhwan. Kedua, wamro'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Seorang wanita yang tidur dalam keadaan suaminya murka kepadanya. Tidur padahal suaminya itu marah. Karena hak dia sebagai suami tidak ditunaikan oleh istrinya, walaupun dalam hadis lain si istri itu walau kathurat sholatuha wa siyamuha. Walaupun rajin sholatnya, rajin saumnya. Seorang umpamanya istri malam-malam tahajud jam 2. Khusyuk sampai nangis. Sampai subuh. Ketika adzan subuh dia sholat 2 rakaat, sholat fajar atau qobliyah subuh. Qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Lalu sholat subuh panjang, khusyuk sampai nangis. Beres sholat subuh wirid sampai suruk loh. Beres suruk lalu dia sholat 2 rakaat. Pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh secara sempurna. Jam 7 baru selesai, suaminya udah pergi. Dari tadi nunggu pelayanan dari istrinya, cuek. Sudah kalau sudah pergi gimana lagi? Suami perginya sambil marah-marah. Kaos kakinya terbalik gitu ya. Satu merah, satu kuning karena enggak disiapkan sama istrinya. Pakaiannya juga belum disetrika, pakaian dalamnya bekas kemarin gatal-gatal, gimana lagi? Enggak disiapkan. Pergi. Pulang suaminya ketika pas maghrib. Istrinya sedang sholat maghrib. Khusyuk. Beres sholat maghrib, wirid. Setelah itu sholat ba'da maghrib. Sampai isya. Lalu adzan isya. Dia sholat lagi. Isya. Khusyuk sampai nangis. Wirid.
Ya, setelah itu baru sholat sunat ba'da isya sampai jam 9. Ke kamar, suami sudah tidur dalam keadaan marah. Ya sudah, gimana lagi? Jam 2 bangun lagi, tahajud lagi. Gitu terus. Istri solehah. Itu sholatnya nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kewajiban yang paling pokok setelah kepada Allah kepada suami. Suami melihat istrinya tidur pulas dalam keadaan suaminya marah. Karena hak-haknya tidak terpenuhi, istri yang seperti itu nggak diterima sholatnya. Kasih tahu ke wanita-wanita seperti itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wa akhawani mutasariman. Dua orang bersaudara yang saling bermusuhan. Itulah tiga golongan manusia yang sholat mereka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kerugian akibat saling bermusuhan. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar. Awas, hati-hati, lihat baik-baik. Orang yang meremehkan sholat saja disebut munafik oleh Quran, tempatnya neraka jahanam. Apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Coba lihat, orang munafik disebutkan di Quran, surah ke-3. Surah An-Nisa ke-4, ya, ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 142, paling kanan sebelah atas. Lihat, sungguh orang munafik itu berusaha menipu Allah, tipu-tipu. Apa di antara menipu Allahnya? Dia berusaha menipu Allah padahal dia menipu diri sendiri. Bagaimana caranya? Kalau sholat malas-malas, nipu. Ya Allah, saya mau sholat. Fisiknya kelihatan sholat, tapi sebetulnya dia enggan menunaikannya. Penipu kan begitu. Datang ke masjid, Allahu Akbar. Begitu orang lain takbir, tiba-tiba tas orang diambil, handphone orang diambil. Di pura-pura di hadapan kita baik, padahal dia mengerjakan apa yang tidak kita sukai. Orang munafik disebut oleh Quran masih sholat. Antum kenal Abdullah bin Ubay bin Salul? Maryam kenal, Abdullah bin Ubay bin Salul kenal, luar biasa. Abdullah bin Ubay bin Salul itu Rasul Munafiqin fil Madinah, tokoh munafik di Madinah. Itu kalau sholat tepat di belakang Nabi, Pak. Nabi sholat di sini misal, dia sholat di sini. Tapi begitu selesai sholat, Nabi keluar dari masjid, dia mulai provokasi teman-temannya. Tuh Muhammad SAW cuman cari muka saja di hadapan kita, cuman cari pengaruh. Gara-gara dia kita terpecah belah. Dia sholat di belakang Nabi, masih sholat, tapi sholat tidak disebut bermasalah oleh Al-Quran. Orang munafik sholat masih celaka. Apa tempatnya? Quran surah ke-4 ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan himpun orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Orang munafik masih sholat, tempatnya neraka jahanam. Ada orang sengaja meninggalkan sholat, maka tempatnya di mana? Paham ya? Baik. Dua. Ini bukan munafik nih. Munafik tidak, cuman lalai dalam sholat. Lalai dalam sholat. Ria. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Orang sholat masih celaka, apalagi yang tidak sholat. Lihat baik-baik. Tadi munafik, sekarang dia nggak munafik, cuman disebut celaka. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Yang sholat masih mungkin celaka, apalagi yang tidak sholat. Tapi siapa yang celaka ini? Bukan semua orang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang lalai dalam sholatnya. Siapa orang lalai ini? Maaf, alladzina hum yura'un. Orang yang ria. Ria. Kemarin belum punya motor, ke masjidnya biasa-biasa. Begitu punya motor, padahal ini Masjid At-Taqwa, ini rumah dia. Muter dulu ke komplek lain. Ayo Pak ke masjid, kapan lagi ke masjid? Padahal ini motor saya. Ria. Jadi imam, begitu imam sholatnya misalnya maaf, maghrib bagus suaranya, dipuji oleh orang lain, Masya Allah Ustaz suaranya bagus, menyentuh hati saya. Begitu sholat isya dibuat-buat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Masya Allah. Tadinya nggak begitu, begitu dapat pujian jadi berubah, dosa, celaka.
Anda bisa bayangkan, jadi imam masih celaka. Anda kadang-kadang jadi makmum aja, kadang-kadang. Dan ini mau meninggalkan sholat, Anda ada di mana? Paham ya? Jadi ingat baik-baik, kalau kita bisa bandingkan dengan baik, itu bisa motivasi kita dalam kebaikan insya Allah.